Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 MIPA. Hari ini Senin tanggal 2 Agustus ya. Kita pertemuan daring ketiga ya. Distrik statis ini sudah KD 2, jadi KD 1 kemudian sudah selesai. Tugas sudah ada. Nanti di pertemuan keempat kita akan mengadakan ulangan harian untuk materi KD 1 ya. Nanti kamu pelajari dengan benar materi dari KD 1 itu. Perhatikan contoh soal dan juga contoh tugas ya, tugas yang sudah itu. Besok jadi pada Senin tanggal 9 Agustus mulai jam 7.30 sampai jam 9 adalah ulangan harian. Jadi nanti langsung kamu kerjakan, setelah selesai kemudian kamu kumpulan langsung japri ke saya. Paling lambat jam 9 Senin itu ya, tanggal 9. Jadi pekerjaan yang kamu kerjakan. Oke. Sekarang kita bahas ke KD 2 ya. Kamu bisa juga buka buku catatan kamu serta juga buku cetak yang kamu pinjam dari sekolah. Jadi untuk KD 2 inilah tentang listrik statis ya, listrik statis. Jadi ini juga materi pelajaran yang pernah kamu pelajari di SMP, jadi tidak begitu masalah ya. Sekarang yang pertama kita pilih hukum kolom ya. Jadi hukum kolom. Kamu kenal pada saat SMP bahwa muatan listrik hakikatnya terbagi jadi 3 bagian ya, 3 macam, tapi biasanya itu ada 2 ya. Yang satu kadang tidak disebutkan tapi itu sudah masuk ya. Yaitu yang pertama lah bermuatan positif disebut dengan proton ya, dan yang kedua muatan negatif disebut dengan elektron, dan 3 yang netral itulah neutron ya. Jadi itu. Kemudian dalam suatu atom ya, biasanya itu jumlah proton sama dengan jumlah neutron elektron ya. Proton sama elektron itu jika netral ya. Tapi kadang-kadang juga untuk menentukan katakanlah muatan muatan negatif, positif atau netral, juga kita bisa melihat dengan keadaan atau jumlah elektron dan proton dalam suatu atom. Yang pertama itu jika benda atau atom atau molekul itu kelebihan elektron atau elektron lebih besar daripada proton, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Karena apa? Elektron itu bermuatan negatif. Yang kedua, jika kelebihan proton atau proton lebih banyak daripada elektron, maka benda itu bermuatan positif. Kemudian yang ketiga, jika proton sama dengan neutron, proton sama dengan elektron, maka netral. Benda tidak bermuatan. Jadi sekarang berapa jumlah atau besar muatan dari masing-masing itu? Jadi besarnya muatan elektron sama dengan muatan elektron. 1 elektron sama 1 proton. Hanya berbeda tanda. Berapa? Jadi 1 muatan elektron sebesar minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ini harus kamu hafalkan ya. Jadi 1 muatan elektron minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sedangkan muatan proton adalah plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian nanti dalam suatu perhitungan kadang-kadang tanda ini tidak ditulis. Anggap semua positif atau harga mutlak. Hanya nanti dalam menentukan gaya maka kita perhitung karena arah. Gaya itu suatu besaran vektor.
Nah, kemudian bagaimana sifat muatan listrik ini? Jadi dalam sifat muatan listrik, untuk muatan yang senama adalah tolak menolak. Jadi kalau positif dengan positif, maka akan tolak menolak. Negatif dengan negatif juga tolak menolak. Tapi kalau muatan tidak senama, maka tarik menarik. Maka di sini antara negatif dan positif adalah tarik menarik. Jadi kalau elektron dengan proton maka akan tarik menarik. Kalau elektron dengan elektron tolak menolak. Proton dengan proton juga akan tolak menolak. Kemudian besarnya gaya tarik dan gaya tolak dari dua buah atau banyak muatan listrik itu gaya disebut gaya Coulomb atau gaya elektrostatis, ya, itu gaya Coulomb. Satuannya apa? Newton. Karena apa? Gaya satuannya Newton. Bagaimana dengan bunyi hukum Coulomb gitu ya. Jadi kamu perhatikan pada gambar di situ, bunyi hukum Coulomb bahwa besarnya gaya tarik atau gaya tolak antar dua benda yang berhubungan listrik sebanding dengan besarnya masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. Ya, jadi nih kalau kita gambar sini ya, gambar ini ada muatan positif, makalah akan tolak menolak ini ya, ke sana, ini ke sana, ini berarti F ini kita Q1 misalnya, ini Q2 muatan kedua. Inilah nih. Jadi ini F12 berarti adalah gaya tolak dari ya Q2 terhadap Q1. Di sini F21 gaya tolak dari Q1 terhadap Q2. Lah besarnya gaya tolak F12 dan F21 sama. Di sini F21 sama dengan F12 sama. Kemudian jaraknya ini misalnya R. Maka nanti sini sesuai dengan hukum Coulomb F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. F ini baik F12 atau F21, F1 dan jadi F-nya ini akan sama. Nah, inilah untuk ini sama. Jadi ini R. Sekarang kalau kita berani ke rumus ini, K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, di situ bahwa K disebut itu konstanta atau permitivitas listrik ruang hampa. Konstanta permitivitas listrik ruang hampa. Besarnya berapa? Itu besarnya apa itu K? Bukan, K bukan permitivitas ya. Jadi K itu konstanta. Itu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, jadi K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya apa? Ini kan Newton, kemudian meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya. Kemudian juga K itu mempunyai persamaan lain lagi 1 dibagi 4 pi ya, kalikan epsilon 0. Nah, ini 4 pi epsilon 0. Nah, epsilon 0 inilah disebut dengan permitivitas ruang hampa. Pi 22 per 7 atau 3,14. Kemudian epsilon 0 permitivitas sama dengan berapa? Itu 8,8 dengan 10 pangkat min 12. Ini sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya, 12. Ini. Jadi ini karena ini konstanta maka harusnya ajek tetap sama dengan K sama ajek. Nah, sekarang kita lihat ke rumus ini. F sama K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi F berbanding lurus dengan Q1 dan Q2, tapi terbalik dengan R jarak. Jadi makin jauh jarak Q1 dan Q2, maka F-nya makin kecil. Jadi besar kecil. Jadi makin jauh itu makin besar. Tapi kalau makin dekat, jadi misalnya ini Q1 makin dekat misalnya seperti ini.
Q1, Q2, ini Q1, Q2 kan makin dekat. Maka nanti F-nya akan makin besar. Karena apa? Makin dekat. Tapi kalau makin jauh, ini ke sana, inilah misalnya Q1 apa Q2, ini Q1 di sini, makin ini kan F-nya akan makin kecil ya, karena makin jauh. Ya, jadi kan mudah lah kita pahami. Jadi kalau katakanlah kita makin jauh kan katakanlah kurang raket. Tapi kalau kita makin dekat makin raket ya, bisa ya. Jadi ini untuk gaya kolom. Jadi itu untuk. Kemudian bagaimana jika muatannya berlawanan nih, misalnya nih plus ini min Q1 Q2, maka arah gayanya seperti ini, arah gayanya ini F ya, ini juga F sama. Nah ini juga R, maka persamaan juga sama, K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini jadi baik gaya tarik maupun gaya tolak persamaannya sama. Yang membedakan apa? Arah kerja gaya. Arah kerja gaya. Jadi kalau tadi yang sejenis tolak-menolak, kemudian yang berlawan tarik menarik. Demikian juga kalau yang negatif-negatif ini ya, negatif ini juga akan sama. F, ini R, ini kalau katakanlah pas negatif tarik menarik, ya. Ini untuk itu. Sekarang kita perhatikan bagaimanakah jika katakanlah muatannya lebih dari 2 dan 3 seperti yang digambar itu. Ada 3 muatan ya. 1, 2, 3. Ini Q-nya positif, Q-nya negatif. Oh, ini positif semua ya. Ini positif, ini negatif, ini Q. Jadi ini. Nah, kalau seperti ini misalnya R1, ini R2, ini R3. Maka misalnya kita ingin mencari berapa besarnya gaya kolom pada misalnya di sini Q1, Q2, Q3. Misalnya yang ada di Q1 berapa besarnya gaya total yang bekerja dan juga kemana arahnya. Maka kita coba gambar gaya atau sketsa gaya untuk masing-masing muatan. Nah, ini kan, ini kita coba di sini. Ini misalnya antara Q1 dan Q2. Ini kan apa? Berlawanan, maka tarik menarik, maka kita gambar ke sana. Ini ke sana kan berarti F1 2 ya, sana. Kemudian antara ini juga Q1 dan Q3 ini juga tarik menarik karena berbeda tarik menarik ya ke sana. Ini berarti F1 3. Nah ini kan ini. Nah setelah itu kita karena ada 2 gaya, maka kita coba cari resultannya. Itu kita gunakan waktu di kelas katakanlah 10 kan resultan gaya ini ya. Kita pakai jaran genjang. Ini dengan ini kan sejajar. Kita ini juga dengan ini sejajar nanti ya. Ini juga kita tarik ke sejajar. Jadi ini nanti akan sama dengan ini sama dengan ini ya. Jadi ini sama dengan ini. Maka ini tarik gayanya sampai sini. Inilah gayanya. Ini berarti F1. Berarti ya, F1. Nah, nanti berapa harga dari wadah ini? Nanti sini karena inilah 2 gaya, maka kita cari resultannya. Nanti sini F1 sama akar. Gitu ya. Ini berarti
ada dua gaya penyebut F12 kuadrat plus F13 kuadrat ditambah nih urus kosinus. Rumus F12 kali F13 cos alfa. Ini alfa sudut antara F12 dan F13. Ini ya. Itu. Nah, setelah itu kita cari masing-masing gaya F12 dan F13. Ya, F12 dan F13. Sini ya. Berarti di sini F12 sama dengan K kalikan Q1 Q2. Ini Q1 dibagi dengan R1 kuadrat. Kenapa? Jarak Q1 dan Q2 lah R1. Demikian untuk F13 K kalikan Q1 dan Q3 dibagi dan digambar lah R3 kuadrat. Ini K-nya sama 9 kali 10 pangkat 9. Ini ya. Ini. Nah, di sini dalam bentuk ini maka tanda daripada Q tidak bisa kita masukkan, semualah pakai harga mutlak yaitu positif. Ya, positif. Tidak. Jadi walaupun nanti Q1 sama dengan minus 2 kolom. Q2 plus 1 kolom. Maka dalam perhitungan maka Q1 tidak ditulis minus 3 atau minus tadi, tapi langsung harga menjadi berapa ya. Nanti kita ke contoh soalnya. Nah, sekarang kemudian kalau ditanyakan misalkan berapa gaya yang bersih pada Q2? Nah, sama kita buat. Ya, di sini kan Q2, di sini plus Q2. Nah, di sini ada plus juga Q1. Di sini ada min apa? Ini Q3 nih, min Q1. Maka ini sama. Ya. Sama di sini. Di Q2 kita buat lah R1 ini R2. Kita buat gaya Q1 dan Q2 sama, tarik menarik sini berarti ini F21. Lah Q2 dan Q3 adalah apa? Sejenis, maka tolak ke sana. Ini ke sana kan, ini ke sana nih F 23. Nah, baru nanti di sini kita buat katakanlah sama seperti tadi. Kita buat resultannya, ini ke sana. Nah, ini kan sejajar, ini ke sini. Sejajar. Ini kan potong lah ini. Nah, inilah F2. Ya, sama nanti. Nah, dia kan sama ya. Ini kita anggap sudutnya misalkan alfa, enggak apa-apa. Maka sini F2 sama dengan akar F21 kuadrat plus F13 kuadrat plus 2 F21 F13 cos alfa ini ya. Sama. Nanti sama F12 sama dengan K kalikan Q2 Q1 per R1 kuadrat. Kemudian F23 sama dengan K kalikan ini Q2 Q3 per R2 kuadrat ya. Sama. Demikian nanti untuk kalau ditanyakan katakanlah untuk F3-nya ya. Jadi karena ini ada dua muatan sehingga kita buat arah masing-masing gaya dulu, kemudian baru kita cari resultannya. Oke ya, itu jadi ini untuk yang itu. Sekarang kita coba contoh soal yang ada di catatan kamu, contoh soalnya. Oke. Jadi kita ke contoh soal ya. Kamu perhatikan contoh soal pada halaman 2 yang sudah kamu tulis ya. Artinya, dua muatan listrik masing-masing 20 mikrokolom. Nah, ini jadi di sini diketahui contoh
soal ya. Nomor 1 nih, diketahui, ini kita baca soalnya, dua muatan listrik masing-masing, berarti di situ Q1 20 mikrokolom. Nah, ini 1 mikro ya, dulu waktu di pelajaran katakanlah kelas 10 atau kelas 11 kan sama ya. 1 mikro kolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Akibatnya di sini Q1 sama 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ya. Nih. Sama dengan berarti 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Ini ya. Ini untuk itu. Kemudian Q2 adalah 24 mikrokolom. Langsung berarti 24 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berarti 2,4 10 pangkat min 5 kolom. Coba sekarang kita ingin mencoba merubah satuan. Satuan kamu perhatikan. Itu 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nih, kenapa menjadi 10 pangkat min 5? Karena kita perhatikan berarti 20 kan 2 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Berarti 2 kali kan ini kan 10 pangkat 1 min 6 kolom. Berarti 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Nah ya caranya ya. Jadi hati-hati cara merubah satuan ya, biar nanti kamu tidak keliru ya. Nah, sekarang untuk R. Diketahui R-nya berapa di situ? 12 cm. Nah ini. Dalam rumus yang tadi ketahuilah R dalam meter. Q dalam kolom. Maka dijadikan meter sama dengan 0,12 meter. Dari mana? Karena inilah 1 cm sama dengan 100 meter. Maka berarti 12 cm sama dengan 12 per 100 meter. Sama dengan 0,12 meter. Atau juga ini bisa ditulis 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Kenapa? Nolnya 2. Ya, nolnya 2. Ya. Atau ini saran 1,2 10 pangkat min 1 meter. Ya. Ini cara mencarinya. Bisa ya? Ini bisa. Tidak ada masalah. Nah, moga-moga nanti kamu juga paham benar ya dalam merubah satuan masing-masing ya. Sekarang ditanya F, langsung F sama berapa? Kita masukkan ya. Di situ karena K di udara sama dengan 9,10,9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Berarti F sama dengan rumusnya K kalikan Q1 Q2 per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Di sini tadi Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kalikan Q2-nya 2,4 kali 10 pangkat min 5 juga. Ya, dibagi ya di situ 12 atau 1,2 enggak sama 12 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, ini berarti ini 9 kali 2 kalikan 2,4. Kan gitu ya. Ini. Jadi kalau ingin kita tulis dulu berarti langsung 9 kali 2 kali 2,4. Nah, ini kan. Ini kalikan 10 pangkat 9 kemudian dikurangi 5 dikurangi 5. Karena ini min-min. Ini 9 ya. Kemudian ini 12 kali 12 12 kali 144. 10 pangkat min 2 kalikan 2 min 4. Nah, gitu kan ya. Berarti ini kalikan ya. Jadi 9 kalikan 2 kalikan 2,4 itu adalah 43,2 kali 10 9 min 5 min 5 berarti 9 min 10 min 1 ini 144 kali 10 pangkat min 4 ya, itu sama dengan nanti ini kan berarti
43,2 dibagi 144 kalikan 10 pangkat min 1. Lah ini min 4 naik ke atas berarti plus 4. Plus 4. Nanti sini sama dengan 43, ini kita bulat 0,3 ya, kali 10 pangkat 3 ya kan, ini min 1 plus 43 berarti 0,3 ya. 10 pangkat 3 berarti 10, nolnya 3 berarti 1000. Nah, berarti sama dengan berapa? 300 Newton. 300 Newton ya ini. Jadi ini 10 pangkat 3 lah 1000. 0,3 1300. Inilah hasilnya ya. Jadi ini untuk contoh nomor 1. Nah, sekarang untuk contoh nomor 2 sama. Jadi sama. Jadi untuk nomor 2 kamu perhatikan, dua bola terpisah sejauh pada jarak 2 meter berarti diketahui disitulah R 2 meter. Jadi diketahui nomor 2 diketahui ya, diketahui R sama dengan 2 meter. Bola itu diberi muatan listrik sama besar. Berarti di sini adalah Q1 sama dengan Q2 sama besar. Karena ini sama besar. Ya, sama besar. Ada tulisan sama besar ya. Q1 Q2. Kemudian tentukan besar muatan masing-masing bola jika gaya pada yang dialami berarti situ gaya berarti F. Berapa? 90 Newton. Nah, itu. Kedua bola itu berada di dalam air. Berarti yang memiliki permitivitas relatif berarti ER 100. Ya. Jadi ditanya Q1 dan Q2 ya. Itu sekarang penyelesaian. Nah, sama persamanya. Nah karena ini ada ini ER maka sama dan aslinya ini K Q1 Q2 per R kuadrat kan itu. Nah kan ada ini maka dibagi ER karena lebih kecil dari udara ya. Nah, langsung setelah itu kan kita tinggal itu karena di sini Q1 sama dan Q2 kan sama besar. Umpamanya sama dengan Q kan itu ya. Maka ini kan bisa diganti ya dengan ini. Maka di sini maka katakanlah F sama dengan K per ER kalikan Q kalikan Q per R kuadrat kan itu ya. Kenapa? Q1 sama Q2 kita umpamakan Q. Nah, ini sama dengan berapa? Q kuadrat. Berarti F sama dengan ya, K per ER kalikan Q kuadrat per R kuadrat. Ini ya. Maka ini nanti ketemu. Kalau Q ketemu berarti Q1 Q2 ketemu ya. Seperti itu langsung yang ada di katakanlah dalam catatan kamu ya. Ini kita langsung ya. Tuh, sama aja. Kita masukkan ya. F-nya adalah 90 ya. K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9. ER-nya adalah tadi per 100. Nah, ini Q kuadrat per 2 kuadrat. Ini 90 sama dengan ini kan. Nih. Kita langsung aja nih. Kalau ini 100 kan 10 pangkat 2. Nah, berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 2 kalikan Q kuadrat per 4. Nah, gitu ya. Ini bisa 90 sama dan ini kan coret. Nah, berarti tinggal 7 kan. Berarti 9 kali 10 pangkat 7 kalikan Q kuadrat per 4. Nah, kan bisa saya tulis ini 90 sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 Q kuadrat per 4. Nah, ini ke sini kan. Bisa kan ini. Berarti di sini
90 kalikan 4 sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 Q kuadrat. Nah, maka sini Q kuadrat sama dengan dibalik ya. 90 kali 4 dibagi 9 kali 10 pangkat 7. Ya, ini kan bisa coret. Ini bisa coret kan? Ini 90 dengan ini berapa ini? Berarti ini 10. Nah, iya kan? Berarti Q kuadrat sama dengan ini berarti 10 kali 4 berarti 40 dibagi 10 pangkat 7 kan gitu. Itu. Nah, atau sama dengan nanti berarti Q kuadrat sama dengan 40 kali 10 pangkat ini naik ke atas min 7. Nah gitu kan. Salah. Sekarang ini Q kuadrat 9 40 berarti 4 kalikan 10 10 pangkat min 7 sama dengan berarti 4 kali 10 pangkat 1 min 7 berarti Q kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 ya 1 min 7 berarti Q sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 6 akar 4 2 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat min 3 6 bagi 2 3 berarti maka di sini langsung ya maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q ya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 kolom ya seperti itu ya. Jadi ini kita perpanjang perhitungannya. Jadi kalau yang di dalam cara tangkap kan lebih ringkas ya, ngirit. Ngirit. Jadi cetakan ya. Oke. Sekarang nomor 3. Nah, ini nomor 3. Nomor 3 dalam catatan kamu saya buat ringkas. Nah, sekarang yang di sini kita buat katakanlah gambarnya biar mudah dimengerti itu ya nanti ya. Ini gambarnya. Sekarang nomor 3. Kita cari nomor 3 itu ya. Diketahui di situ ya sudah diketahui. Di situ katakanlah QA sama dengan 4 mikrokolom. Kemudian QB 4 mikrokolom. QC 1 mikrokolom. Semualah positif. Jadi diketahui QA 4 mikrokolom. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian juga QB 4 mikrokolom. 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. QC 1 mikrokolom. 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kan itu ya. Ini ya. Gitu. Kemudian ketiga tersebut berada di udara dan titik C berada di tengah-tengah antara A dan B seperti gambar. Berarti sini C di tengah-tengah, maka AC sama dengan BC di sini. AC sama dengan BC sama dengan setengah kalikan 20 10 cm atau berapa di situ? Sama dengan berarti 0,1 meter ya. Kemudian ditanya di sini kenapa AC sama ABC, karena itu ada tulisan titik C ada di tengah AB. Nah, berarti setengah. Nah, AB-nya 20 cm. Yang ditanya adalah besar dan arah. Berarti FC dan arah FC. Nah, penyelesaian. Penyelesaian ya. Kita gambar dulu ya. Jadi biar mudah kita gambar. Kalau di catatan kan tidak digambar karena apa? Dianggap ngerti langsung arahnya. Sekarang di sini coba kita gambar ya. Ini gambar gaya di C. Kita gambar. Kita gambar. Ini
B, ini A, di sini C. Ini kan positif KB ya. Jadi gambarnya. Nah, sekarang antara A dan C yang positif, maka ini ke sini kan tolak menolak ini. F C A. Nah, ini sama tolak ini ke sana juga F C B. Nah, jadi kalau kita perhatikan antara FCA dan FCB, jadi FCA itu tolak menolak. Mana di sini? Ini kan sinilah berarti R1 sama dengan RAC. Ini R2 sama dengan RBC. Ya. Ini berarti lah 0,1 meter, ini juga 0,1 meter. Nah, sekarang sini nanti kalau kita perhatikan maka antara gaya yang bekerja pada C itu tergantung dari besar FCB dan besar FCA. Ya. Besar mana? Kalau besar FC maka arahnya ke kanan, ke CB. Kalau besar FC maka arahnya ke kiri, yaitu ke CB. Jadi nanti sini kalau kita ini kan berarti ini. Nah, jadi ini kan CB ya, tolak menolak. Maka di sini gini kan ini. Ini kita gambar. Ini kan tolakan daripada FCB. Nah, ini nggak digambar nggak apa-apa ini sebenarnya. Nggak usah digambar. Karena kita fokus ke apa? Titik C. Ini nggak digambar nggak apa-apa ya. Jadi karena ini tolak menolak sana. Karena kita fokus pada di C bukan di B ya ini. Ini nggak digambar nggak masalah. Ini juga sama, ini nggak digambar nggak apa-apa. Ini ya. Jadi ini kesana kan tolak menolak. Ditolak oleh A. Inilah F C A gitu ya. Jadi nanti fokusnya ke titik C. Sehingga kalau kita perhatikan berapa besar gaya C, kemudian si FC sama dengan, bolehlah kita tulis FCA ke kanan dikurangi yang ke kiri FCB kan gitu. Ya kan? FCA, FC karena ke sana dan sini. Nah, sekarang berapa besarnya? FC berarti K kalikan QC kali QA per RAC kuadrat. Ini juga sama ya. Berarti K kalikan QC QB per RBC kuadrat kan gitu. Baru kita masukkan angka-angkanya ya. Jadi angka-angkanya. Jadi ini berarti 9 kali 10 pangkat 9. QC tadi berapa QC? QC-nya 1 kali 10 pangkat min 6. QA-nya 4 ya, 4 kali 10 pangkat min 6. RCA-nya lah 0,1 kuadrat. Ini juga 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya 1 kali 10 pangkat min 6. Ini juga sama 4 10 pangkat min 6. Ini juga R-nya sama. Sekarang kalau kita berani dari angka-angka ini kan semua sama, kan jelas 0 gitu ya. Jadi nggak perlu kita hitung. Nah, ini sama dengan 0. Karena apa? Ini sama semuanya, maka hasilnya kan sama. Jadi yang di depan yang di belakang sama. Tapi kalau ingin kamu hitung ya seperti pada di catatan kamu 0. Jadi kalau 0 maka arahnya bagaimana? Nggak punya arah. Ya, di sini jadi FC sama dengan 0 dan tidak punya arah ya. Karena 0 maka berarti titik C ajek, tidak bergeser ke kanan maupun bergeser ke kiri akibat daripada muatan A dan B. Bisa ya? Nah, bisa nanti kamu bisa mencoba soalan yang ada di buku cetak kamu atau di manalah yang buku-buku lain fisika yang memang ada soal gaya kolom ya. Nanti kalau kamu merasa kesulitan bisa japri saya, tanya. Nah, nanti tulis soalnya, kemudian kamu potret, kamu kirim ke saya lewat japri ya, biar nanti kita bahas
bersama. Oke, ya ini untuk tuh. Sekarang kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang medan listrik, kuat medan listrik. Jadi ini kuat medan listrik. Nah, notasnya lah E kuat. Pengertiannya apa? Medan listrik adalah suatu ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang masih dimuat oleh gaya listrik. Ya, satuannya apa? Newton per kolom, karena F per Q. Ya, jadi kalau kamu perhatikan pada gambarnya, jadi medan listrik itu merupakan besaran vektor. Jadi kalau untuk muatan-muatan yang positif, maka arah garis gayanya itulah keluar. Jadi kalau untuk muatannya positif, ini ya, positif ini adalah keluar. Ya, ke segala arah. Ini. Tapi kalau yang negatif itu masuk, negatif masuk lah ini. Masuk dari segala arah. Ini ya, jadi ini arah E-nya, ini arah E. Ini arah E. Masuk. Jadi kalau yang positif keluar, yang negatif masuk, karena negatif itu kurang, maka masuk ya. Positif lebih, maka keluar. Kan kita mudah untuk mengingatnya. Ya mudah. Sekarang bagaimana dengan katakanlah arah medan jika muatannya itu lebih dari satu, bukan muatan tunggal. Sebagai contoh, misalnya ada muatan positif dan negatif, ya gambar di situ kan ada ya, ini positif, ini negatif, maka ini juga akan keluar ini keluar. Nah, ini juga keluar, ini keluar, ini keluar, ini keluar ya, ini keluar. Ini dari yang positif keluar. Nah, kalau yang dari negatif masuk, 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 masuk. Nah, sekarang karena ini berdekatan, maka ini langsung ini lurus seret, gini masuk. Nah, kemudian ini akan ini keluar, lah tapi ini melengkung parabol, lah masuk ke sini. Ini juga sama. Lah ini kayak gini kan masuk ini masuk, ini sama. Ini ya, ini masuk ini ya, jadi ini gambaran sini. Sekarang kalau perhatikan pada dua muatan yang berbeda jenis, maka kamu perhatikan untuk di pusat yang lurus, maka ini kekuatannya paling besar. Karena apa? Lurus, jadi makin kuat. Tapi kalau ini melengkung kan tidak kuat. Ini lurus, jadi di tengah inilah makin besar. Medan listriknya besar ini ya. Ini besar. Ini ya. Ini untuk penggambarannya. Jadi seolah jadi garis inilah garis khayal, karena kita nggak bisa melihat. Kalau kita ada punya dua muatan listrik, kita nggak melihat. Maka tapi kita rasakan efeknya, akibatnya itu ya. Sekarang bagaimanakah persamaannya? Ya, persamaan daripada medan listrik dari tadi pengertiannya, maka kita bisa mempersi persamaannya, berarti gaya tiap muatan. Ya, maka nih E sama dengan F per Q. Ya. F per Q. Atau kita perhatikan F kan sama ini. K kalikan Q1 Q2 per R kuadrat. R kuadrat ya. Nah, sekarang ini andaikan ya, ini Q-nya itu sama. Maka tentunya sini kita substitusikan. Ya, jadi E sama F per Q, F sama K Q1 Q2 per R kuadrat ya, F-nya itu ya, K Q1 Q2 per R. E sama dengan
F per Q. Akibatnya sini E sama dengan ya, ini kan K kalikan Q1 Q2 per R kuadrat per Q. Nah, sekarang ini kan Q-nya bebas. Nah, sekarang ini kalau Q-nya katakanlah sama, kita anggap sama, maka akan didapatkan E sama dengan K kalikan Q per R kuadrat per Q. Nah, ini bisa dicari salah satu. Nah, ini berarti E nanti ketemu sama dengan apa? K Q per R kuadrat. Ini. Jadi persamaan daripada E sama K Q per R kuadrat. Jadi dari rumus pokoknya lah E sama dengan rumus pokoknya lah F per Q. Nih, jadi ini rumus pokok. Ini kalau kita masukkan ke variabel-variabel yang ada di masing-masing katakanlah rumus itu. Jadi E sama F per Q atau E sama K Q per R kuadrat. Ya. Nih, sekarang kalau kita gambarkan ya, medan magnet dari suatu muatan. Jadi misalnya kita punya muatan ini positif, ini ada titik P, maka tentunya kemanakah arah medan titik P? Kita bahwa karena ini adalah kalau di muatan positif itu keluar, makin akan ini. Nah, jika ini diluruskan ini, lah ini kan E-nya keluar. Ini dari sini kan keluar lah ini, keluar nanti ini. Begitu sampai titik P, maka titik P akan tertolak oleh muatan positif. Jadi, kemudian untuk yang muatan negatif, ini P. Lah, ini kan ketarik ini kalau itu masuk ke sana kan. Lah, maka ini. Lah, inilah E daripada untuk muatan negatif, maka menuju ke muatannya karena arah garisnya lah masuk ya. Jadi masuk. Jadi kamu perhatikan pada gambar. Jadi kenapa ini E keluar, karena ini kan ditolak. Ini menggunakan nilai ini. Lah sampai di sini akan menolak. Jadi karena ini ada muatan, ada benda, dia ditolak karena gaya tolaknya di sini ya. Ini sama, ini kan narik. Lah ini ada di sini partikel, tarik kan gitu ya. Ini. Juga kalau di sini ada partikel A, maka juga sama akan ke sana. Ini ditarik. Kalau di sini ada partikel B, misalnya ini akan ke sana. Jadi E di B ya. Seperti itu ya. Jadi ini untuk itu. Ini oke, untuk gambar di situ. Ya, sekarang sama. Jika katakanlah ada beberapa muatan, kemudian kita ingin mencari kemanakah dan berapakah besar kuat medan listriknya di suatu titik. Misal itu ya, seperti itu. Misal kita punya dua muatan, ini muatan positif, ini muatan negatif. Kemudian kita punya sini titik P. Berapa besar kuat medan listrik di P dan kemana arahnya? Sama, ini kan. Inilah Q, katakanlah Q2, inilah Q1. Ini oleh Q2 akan ditarik ke sana. Arah E-nya ke sana, ini E2. Ini oleh Q1 akan ditolak. Lah ke sini. E1 ini kan ini ya, kan ditolak karena memang arahnya ini ya. Kembali ke sini atas, ini dan ini makanya ditolak. Nah, sekarang totalnya ini kan ada dua, maka kita buat katakanlah resultannya ini ke sini, juga sini, sejajar. Ini sejajar ini, pasang besar, dan ini sejajar sini. Nah ini ada perpotongan, makinlah berarti EP. Jadi ini besarnya EP, arahnya ke sini. Ini sama dengan pada saat kita bahas tentang gaya kolom. Ini alfanya, misalnya alfa. Nah, nanti sini EP sama dengan akar ya. E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2
E1 E2 cos alfa. Jadi ini apa? Persamaan kosinus pada matematik. Jadi kamu udah bisa ya. Kemudian untuk menentukan harga E1 E2 sama. Jadi S1 sama dengan K kalikan Q1 per R1 kuadrat. Ini kan, ini berarti kan R1, ini ke sana R2 kan itu ya. Kemudian E2 sama dengan K kalikan Q2 per R2 kuadrat kan gitu ya. Ini berapa ya. Oke, bisa teorinya kayak gitu. Nah, oke, kita lanjutkan ke kata situ apa, contoh soal ya, contoh soal. Jadi begitu teorinya udah ada, kita ke contoh soal gitu ya. Teorinya udah ke contoh soal. Kita perhatikan contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1, kamu perhatikan ya. Nomor 1, sebuah muatan uji sebesar, berarti diketahui Q ya, Q1 misalnya Q berapa gitu ya, 3 kali 10 pangkat min 3 kolom langsung. Dalam satu medan listrik gaya yang pada muatan uji lah, berarti F gaya 0,45 Newton ya, pada sudut 20, berarti sini alfa 20 derajat terhadap sumbu positif. Tentukan besar kuat medan, ditanya penyelesaian sekarang rumus E gimana persamanya? E sama dengan tadi ada 2 persamaan ya, 2 persamaan daripada itu. 2 persamaan daripada itu, jadi di samping F per Q kan itu persamaan awalnya. Langsung aja. Kenapa cosnya nggak berpengaruh? Lah ini kan dalam persamaan nggak ada cos, nggak ada sudut, nggak ada pengaruh sudut kan itu ya. Jadi langsung ke 0,45 dibagi 3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan di sini 0,45 dibagi 3 10 pangkat lah min 3 naik ke atas berubah menjadi plus 3 ya. Ini berarti berapa? 0,15 kali 10 pangkat 3 ya kan. Berapa di situ gitu? 1045 ya, 1045 ini 1045. Saya salah ini 1045 ya. Ini tinggal ganti 1045 ya. 1045 5 ya. Bersama dengan ini kan 1,5 kali 10 pangkat min 1 10 pangkat 5 kan itu ya. Jadi 0,15 sama dengan 1,5 10 pangkat min 1 ya. Sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 1 plus 5. 1,5 kali 10 pangkat 4. Ini Newton per kolom. Ya gitu ya, itu cara menghitungnya. Jadi oleh itu sini kamu hati-hati, walaupun rumusnya bener tapi ngitungnya salah ya salah ya. Jadi jangan tergesa-gesa prinsipnya, tapi harus hati-hati ya. Sekarang untuk yang nomor 2. Nah, jadi situ pada 2 buah benda titik masing-masing bermuatan listrik. Berarti di satu diketik Q1 15 mikrokulom ya. Nomor 2 diketahui Q1 15 plus mikrokolom, berarti sama dengan 15 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Kemudian Q2 min 25 mikrokolom min 25 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Nah, minus. Terpisah jarak, berarti sini R-nya 10 cm 0,1 meter terpisah jarak. Titik P berada di tengah-tengah. Berarti P di tengah-tengah, berarti sini R1
sama dengan R2. Ya. Sama dengan setengah R. Berarti setengah kali 0,1 sama dengan 0,05 meter. Karena apa? Di tengah-tengah ya, ada tulisan di tengah-tengah ya. Kemudian ditanya EP. Penyelesaian. Untuk mudahnya kita gambar ya di situ. Kita gambar gitu ya. Nah ini kita gambar. Ini ada plus Q1 di sini. Ada min Q2 ya. Kita ini ke sini. Ini P. Nah, berarti ini 0,05 meter, ini juga 0,05 meter. Ini dianggap R1, ini dianggap R2 ya. R2. Sekarang untuk EP ditarik. Nah, ini berarti ini dari ini dulu. Untuk Q1 EP-nya adalah ditolak menjauhi. Untuk Q2 EP-nya ditarik ke sana. EP2 kan gitu. Ya, jadi titik P itu ditolak oleh Q1. Titik P ditarik oleh Q2 ya. Kamu perhatikan, maka di sini 2E itu searah. Maka EP total sama dengan EP1 tambah EP2. Di sini EP sama dengan EP1 ditambah EP2. Karena apa? Karena ini searah ya, searah. Tuh, sama-sama searah ya. Kita langsung nanti harinya berapa? Langsung kita cari. Sama dengan ini K kali Q1 per R1 kuadrat ditambah K kali Q2 per R2 kuadrat. Nah di sini begitu perhitungan maka tanda negatif dari muatan tidak kita perhitungkan, tapi kita gunakan harga mutlak. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ini berarti 15 kali 10 pangkat 6. Kemudian 0,1 kuadrat ditambah sama 9 10 pangkat 9 kalikan 25 lah ini. Ini 25. Tetap positif harga mutlak ya. Harga mutlak. Tidak negatif. Ya, ini 0,1 kuadrat ya. Sehingga didapatkan seperti apa yang ada di dalam caratan. Ini 14,4 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi kamu prinsipnya lah hati-hati dalam perhitungan matematiknya. Ngitungi ya. Membuat katakanlah membagi, bilangan berpangkat, bilangan pecah, bilangan desimal ya. Itu intinya. Jadi kalau rumus mudah, rumus cepat rampung gitu ya, rumus ya. Oke, itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3. Kita perhatikan nomor 3. Dua titik yang bermuatan masing Q1 plus dan Q2 plus berat 4 meter satu sama lain. Tentulah perbandingan Q1 dan Q2 agar besar kuat medan listrik yang 1 meter dari Q1 sama dengan 0. Nah, di sini kan. Jadi sini katakanlah tidak ada angka, tapi kita harus mencari angka. Jadi nomor 3 kamu perhatikan. Untuk ini nomor 3 diketahui sini Q1 plus Q1 kan gitu ya.
kemudian Q2 sama plus Q2, kemudian R 4 meter. Inilah R daripada Q1 dan Q2. Kemudian agar kuat medan listrik pada jarak 1 meter dari Q1 sama dengan 0. Nah, di sini bahwa kuat medan listrik pada jarak 1 meter berarti dianggap bahwa di antara Q1 Q2 ada titik. Misalnya titik P. Jaraknya Q1 ke Q1 lah 1 meter, berarti QR1 sama dengan 1 meter. Kemudian ditanya Q1 dibanding Q2. Q1 dibanding Q2. Penyelesaian. Di sini E sama dengan 0. Jadi E di titik, misalnya kita mau titik P aja lah ya, mudah. EP sama dengan 0. Itu gambar. Nah, sekarang kita buat gambarnya. Ya, jadi biar mudah. Ini gambar. Ini ya. Ini. Q1, Q2. Ya, karena ini positif, sama positif ya. Ini misalnya P, kita anggap ini P. P lah R1. Ini misalnya ini R2. Nah, karena P ini ada di antara 2 Q, padahal Q1 positif, maka inilah ke sana berarti P1 ditolak ya. Oleh Q2 juga sama ke sini. P2 ya kan? Karena EP 0 di sini EP sama dengan 0, maka tentunya di sini EP sama dengan EP1 min EP2 gitu aja. 0 sama dengan EP1 min EP2. EP2 kita pindah ke sini, maka di sini berarti EP2 sama dengan EP1 kan gitu ya. Nih kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali ke persamaannya, berarti K kalikan Q2 ini per R2 kuadrat. Nah, berarti K kalikan Q1 per R1 kuadrat kan gitu. Karena EP sama dengan K Q per R kuadrat. Maka EP1 berarti K Q1 per R1 kuadrat. EP2 K kalikan Q2 per R2. Jadi indeksnya 2. Ya. Indeksnya 1. Tergantung dari ini coret K sama. Sehingga kita dapat apa? Q1 per R1 kuadrat sama dengan apa? Q2 per R2 kuadrat sama dengan Q1 per R1 kuadrat. Ditanya apa? Q1 dibanding Q2, atau ini kan sama saja ditulis dengan Q1 per Q2 ya. Maka kita coba dari persamaan ini, maka kita dapatkan Q1 per Q2 sama dengan lah ini. Coba perkalian silang. Ini kan nih Q1 silang. Maka inilah berarti R2 kuadrat. Ini R1 kuadrat kan gitu. Silang kan? Ini Q2, ini Q1. Q1 Q2 silang. Ini dengan ini berarti Q2 dengan Q1. Lah ini silang kan? Ya. Q1 dengan R2 silang. Ya. Ini. Dah. Kita coba berarti Q1 per Q2 sama dengan R1-nya tadi berapa? R1-nya ini 1. Maka inilah sama dengan 3 kan, inilah 4. Ya. Ini kan 4. Ini R1 tadi 1, dikali 1 kan di sini 1. Dikali 1 ya. Maka R3 berarti 4 dikurangi 1. Apa 3? R2-nya 4 kurangi 1, 3. Kita masuk di sini. Tadi R1 itu 1. R3 3. Ya, bersama dengan 1 per 9. Inilah harga Q1 dan Q2.
Oke, jelas itu untuk yang nomor 3 contohnya. Jadi nggak masalah ya. Nomor 3. Oke, saya pikir sudah jelas ya. Sekarang kita baca hukum Gauss. Ya, hukum Gauss ini. Ini hukum yang ada di angan-angan. Ya, jadi hukum Gauss itu di angan-angan ya. Ini hukum Gauss itu membahas tentang banyaknya garis medan listrik atau garis listrik yang keluar dari permukaan tertutup suatu muatan listrik. Jadi jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan serat tegak lurus pada setiap titik berbanding dengan kuat medan listrik di titik itu. Ya, tadi kan kuat medan seolah kalau yang positif adalah keluar, kalau yang negatif adalah masuk. Jadi seolah ada garis yang khayal yang tidak bisa kita lihat ya. Tapi efeknya ada ya, efeknya ada. Persamanya itu ya, delta N epsilon 0 E per delta A. Jadi di situ delta N banyaknya garis gaya listrik jumlah ya. Kemudian delta A luas permukaan yang ditembus cahaya, ditembus garis gaya secara tegak lurus. Epsilon 0 adalah permisivitas ruang hampa ya. Yang tadi artinya 8,85 10 4 -12 dan E kuat medan listrik yang tegak lurus bidang ya. Kemudian ada istilah flux ya, dengan notasi itu ya dibaca P atau V ya. Satuannya lah Weber atau Newton meter kuadrat per kolom pangkat -1. Jadi itu flux listrik. Jadi flux listrik sama dengan E kalikan A. Jadi itu kalau tadi jumlah adalah epsilon 0 E per delta A, tapi kalau flux itulah E kalikan A. Jadi kuat medan kalikan luas penampang itu. Kemudian kalau rumus umumnya adalah itu flux sama dengan EA cos theta. Jadi di situ kamu berada theta. Theta lah sudut antara garis medan listrik atau arah medan listrik dengan normal bidang kan gambarnya. Jadi kalau kamu perhatikan ketika E nanti ya tegak lurus bidang maka tetanya 0. Jadi kamu perhatikan untuk yang flux, rumus flux secara umum lah ini. Flux sama dengan EA cos theta. Nah, sekarang yang kita adalah pengertian theta. Ini misalnya bidang. Ya, bidang. Ini garis normal. Ini garis normal. Ini N. N adalah tegak lurus bidang ya, ini. Ini N. Ini N ya. N. Nah, sekarang yang namanya theta lalu ini misalnya ini lah misalnya E kuat medan ini theta ya. Ketika tetanya itu segar dengan normal, ini theta kayak gini, theta seperti ini, tetanya kayak gini. Kalau ini E nya kayak gini kan, E nya kayak gini, maka tetanya kan 0 ya. Kenapa? E dengan N sejajar ya. Kalau seperti ini berarti tetanya sama dengan 0. Akibatnya apa? Cos 0 lah 1. Maka ketika tegak lurus fluxnya paling gede. Nah, ini tegak lurus kan. Jadi ketika E sejajar N maka tetanya paling besar karena cos 0 1. Tapi ketika katakanlah ya, ketika nih ini N ya, ini N. Ketika katakanlah E-nya tegak lurus ini E, ini theta berarti ya, theta sama dengan 90 derajat atau tegak lurus N, maka ini fluxnya sama dengan 0. Kenapa? Cos 90 adalah 0. Jadi sini kan dari EA cos theta ya, kan sama dengan EA cos 0 derajat. Apa cos 90 derajat? Ini cos 90 sama dengan 0. Maka EA kali 0, 0.
Jadi ketika E tegak lurus N atau E sejajar bidang, ini bidang sejajar, maka fluksnya 0. Tapi ketika E sejajar N atau tegak lurus bidang, maka fluksnya lah paling besar. Sama ya. Misalnya ini, ketika kamu punya papan, ya, papannya itu katakanlah tegak lurus dengan bidang air di dalam kata saluran air, ya, maka berarti kan E-nya, ya, airnya itu nggak bisa, itu nggak keluar, nggak mengalir, karena apa? Tertutup semua oleh papan, ya kan? Tapi ketika papannya itu sejajar dengan aliran air, maka air akan mengalir lewat katakanlah saluran air itu, ya, karena ini tadi pengertiannya, bisa ya? Jadi ketika katakanlah E sejajar N atau tegak lurus bidang, maka tetanya 0, fluksnya paling gede. Tapi ketika E sejajar bidang atau tegak lurus N, maka fluksnya 0, paling kecil. Oke, ya. Jadi itu untuk flux listrik, ya. Oke. Sekarang ke contoh, ya, contoh untuk itu. Jadi persamaan cuma satu ya. Bahwa flux sama dengan EA cos theta. Ya, kamu perhatikan untuk ini. Jadi terdapat persegi panjang dengan panjang berdiketahui P 30 cm, maka dalam meter 0,3, kemudian lebar 20 cm, L-nya 0,2, dan diketahui E kuat medan berarti 200 per Newton, dan arahnya searah dengan bidang. Searah dengan bidang tadi kan berarti sejajar dengan bidang atau tegak lurus normal, berarti E-nya apa? Θ-nya 90 derajat, ya. Berapa jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi? Berarti ditanya flux. Nah, ditanya flux, penasehan flux sama EA cos theta, mencari A, ya. A sama P kalikan L, panjang kali lebar, ya, berarti sama dengan 0,3 kali 0,2, 0,06 meter persegi. Nah, lalu masukkan ke persamaan, ya. Nah, persamaan ini sekian, berarti ketemunya 0, ya. Sebenarnya kalau kamu udah ngerti, oh berarti 90, oh berarti langsung cos 90 0, berarti 0, gitu aja kan mudah. Yang kedua, medan listrik homogen sebesar berarti ketahui medan listrik E, namun 1047 Newton per kolom, menembus bidang seluas, ya, seluas itu ya, bukan seluar, seluas itu S, seluas itu ya, 20 cm, berarti A 20 cm persegi. Nah, kamu perhatikan bahwa untuk mengubah satuan ya, ini A sama dengan 20 cm persegi, ini harus dijadikan meter persegi. Nah, sekarang kamu urutkan caranya. 1 cm sama dengan 1/100 meter. Maka kalau 1 cm persegi sama dengan 1 cm kali 1 cm, bersama dengan 1/100 meter kali 1/100 meter. Ya, ini berarti sama dengan 1 per, ini kan meter kali meter, 100 kali 100, 10.000. Nah, berarti kan 1 cm sama dengan 1 cm persegi sama dengan 1/10.000 meter persegi. Atau sama juga ini 1/10 pangkat, ini kan 0-nya 4, 0 lupat, 4. Ya, kalau ini naik ke atas berarti sama dengan 1 kali 10, dari plus ke min, jadi min. Itu caranya ya. Itu. Jadi kalau di situ langsung itu berarti langsung A 20 cm persegi sama dengan 20 kali 10 4 min 4. Ya, itu ya tadi ya. Jadi sama dengan 2 kali 10 4 min. Besar sudut antara arah medan dengan normal adalah θ 90 dikurangi 37. Kenapa nih?
di sini menembus bidang seluas dengan arah. Nah, ini berarti kalau sudutnya 37 dengan bidang, maka dengan normal lah 90 dikurangi 37. Kita perhatikan sini. Ini kan bidang. Ya, bidang. Ini normal. N. Ini kan katakanlah 90 derajat. Sekarang kalau diketahui E-nya 37 dengan bidang ini kan. Ini E. Ini E. Ini kan 37 dengan bidang. Maka ini kan tetanya ini teta sama berarti 90 min 37 karena siku-siku ya, siku-siku sama dengan berapa ya gitu. Jadi hati-hati jangan 37-nya sebagai teta, tapi untuk mengurangi siku-sikunya tadi karena kamu perhatian pada soalnya. Jadi intinya itu persamaannya ajak, rumusnya ajak. Ya, rumusnya ajak itu log sama dengan EA cos theta. Nah, sekarang tinggal kamu paham nggak dengan tetanya? Ya. Kalau dengan tetanya kamu 37 salah, ya. Rumusnya bener. Ya, hati-hati ya. Tuh, jadi itu untuknya. Oke. Ya, ini. Ya, itu ya. Sekarang kuat medan untuk listrik ya pada bola berongga. Ini ada tiga macam harga, gitu ya. Jadi kamu perhatikan harga yang ada di situ. Misalnya sebuah bola berongga dengan jarak JR diberi muatan listrik, ya. Muatan ini akan menyebar merata pada permukaan. Itu kamu perhatikan, itu, ya. Jadi kalau seperti ini bola, ya ini, nah ini ada titik pusat, ya. Ini yang perlu kamu perhatikan di sini bahwa untuk bola berongga kuat medan listriknya itu ada tiga harga. Yang pertama, titik yang ada di dalam bola, ini E-nya 0. Yang di dalam bola. Jadi misalkan di sini ada titik A, maka di sini EA sama dengan 0. Ini di sini ada titik lagi, katakanlah berarti titik di sini P, maka juga EP sama dengan 0. Kemudian di sini ada lagi titik katakanlah R, maka jangan R. Ini K, maka EK sama dengan 0. Yang kedua, titik yang ada di dalam kulit bola, permukaan bola ini. Kulit permukaan di sini. Nah, jadi sini titiknya tuh R-nya sama R besar. Misalnya di sini ada titik B. Maka di sini ini jari-jarinya R ya. Di sini EB sama dengan tidak 0. Ya. EB-nya sama dengan langsung K/Q per R kuadrat. Kemudian di sini ada lagi katakanlah L juga sama. EL sama dengan K/Q per R kuadrat. Ya. Kemudian yang ketiga, titik yang ada di luar bola ya pada jarak X di sini. Ini ada titik C. Ini X. Maka nanti di sini juga enggak sama dengan 0. Di sini EC tidak sama dengan 0. Berapa? Langsung bahwa ini kan R ditambah X ya. Di sini langsung berarti EC sama dengan K kalikan Q. Ini jarak dari pusat ke C adalah R ditambah X, maka R per X kuadrat. Ya. Atau kalau ini sama dengan R kecil, ya bersama dengan K kalikan Q per R kecil. Kalau dari sini ke sini, itu sama dengan, dari sini ke sini sama dengan, katakanlah ini sama dengan misalkan 1 meter, nah, maka berarti sama K Q per 1 kuadrat. Kalau ini misalkan ininya adalah 1 meter, ininya lah 2 meter,
Misalkan, maka di sini K EC sama K Ki per 1 plus 2 meter kuadrat, gitu ya. Ini caranya. Jadi itu kamu perhatikan keterangan yang ini. Jadi itu untuk itu. Jadi kalau kamu perhatikan kan ini bisa kamu terapkan, misalkan kenapa katakanlah orang Eskimo membuat rumah seperti itu, iglo itu ya, setengah lingkaran. Kenapa? Biar kuat medan listriknya di dalam iglo itu nol ya. Kalau dia di dalam itu dia tidak akan kena petir gitu ya, petir. Gitu ya. Nah, ini sudah diterapkan di orang-orang Eskimo ya. Sekarang contohnya kamu perhatikan. Contohnya ya. Contohnya sebuah bola konduktor jari-jari 5 cm. 5 cm itu ya. Jadi ini. Jadi ini konduktor ini kita gambar contoh soalnya nomor 1 ya. Kita gambar ini R 5 cm. Kemudian dan muatanlah 27 mikrokolom diketahui. Ki 27 mikrokolom 27 kali 10 4 min 6 kolom ya. Kemudian R-nya 5 cm dijadikan meter, 5 kali 10 4 min 2 meter. Ditanya E 4 cm lah ini. Misalnya di sini E 4 cm ini kan di sini. Ini 4 cm. Maka yang A tentunya E daripada yang A sama dengan 0 kan itu, karena apa? 4 cm ada di dalam. Ada di dalam, berarti R kecil lebih besar daripada apa? Kurang dari jari dalam. Langsung kan? Itu. Kemudian yang B bagaimana? Jika R-nya pada 5 cm dari pusat bola, nah, kita berarti ada rumus seperti E sama dengan K kalikan Ki per R kuadrat. Karena ada harganya berapa kita masukkan ya. Berarti langsung di situ dalam penjelasan yang sudah kamu catat sudah ketemu ya. Ada harga. Kemudian yang C itu 4 cm dari kulit bola lah ini. Sekarang ini ada kulit bola. Ini 4 cm. Ini 5. Maka total berapa nih? 5 tambah 4. Maka untuk yang C berarti R-nya lah 5 cm tambah 4 cm sama dengan 9 cm. Sama dengan 9 kali 10 watt min 2 meter. Ini R-nya. Sehingga nanti E untuk yang C sama dengan K kalikan Ki per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian 27 10 watt min 6 per katakanlah ini jadikan bisa ini 9 kali 10 min 2 kuadrat ya. Selain yang ada di dalam cara tengahmu. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 27 kali 10 watt min 6 dibagi 9 kuadrat 81. 10 min 2 kan min 4 ya. Ini kan bisa coret. Ini kan. Ini dengan nih 99 ini 7. Berarti coret tinggal 3 kan. Nah, berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 min 6 per 10 pangkat min 4. Nah, ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 per 10 watt min 4. Ini masuk ke atas kan, berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 kalikan 10 pangkat min 4 naik ke atas, berarti 4. Sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 tambah 4 7. Nah ini ya. Ini caranya. Oke, itu yang mudah ya. Ini untuk yang ini. Jadi sederhana ya. Nah. Sekarang medan listrik untuk 2 keping pengantar ya, atau plat konduktor keping sejajar ya. Misalnya 2 keping sejajar gitu ya di situ.
Jadi dua keping pengantar luas penampangnya masing-masing A yang sejajar dan bermuatan listrik sama tetapi berlawanan jenis. Jadi itu ada dua plat ya. Muatnya beda-beda, positif dan negatif. Jadi nanti E-nya itu dari positif ke negatif ya. Lihat tanda panahnya sesuai dengan penjelasan yang di depan ya. Jadi kalau muatan positif keluar, muatannya telah masuk. Kemudian besar kuat medan listrik antar keping itu harga E itu langsung di situ dirumuskan ya, sudah ada di situ bahwa E sama dengan theta per epsilon 0. Theta lah rapat muatan ya. Jadi rapat muatan listrik di mana rapat muatan sama Q per A ya. Q per A epsilon 0 lah 8,85 10 min 12. Jadi ini semua sudah ada pembahasan di depan angka-angkanya ya. Contohnya itu yang sederhana itu ya. Dua keping konduktor luasnya sama, berarti A ya 40 cm persegi. Jadikan meter persegi, caranya tadi sudah dijelaskan di depan. Jadi sama dengan 40 10 watt min 3 meter persegi. Kenapa? Karena itu asal dari 40 kali 10 pangkat min 4. Jadi situ untuk harga A ya, bahwa A sama dengan 40 cm persegi itu sama dengan 40 kali 10 pangkat min 4 meter persegi itu ya, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Itu caranya ya, cara seperti itu. Jadi bisa ya, ini nggak ada masalah untuk perubahan satuan. Kemudian E diketahui, ditanya Q. Jadi di situ adanya ada A dan E, Q. Tapi kan kita sudah punya rumus untuk katakanlah E dan theta. Jadi kuat medan listrik itulah epsilon E per epsilon 0 dan rapat umum muatan Q per A. Jadi itu bisa kita substitusikan ya. Jadi kan akibatnya berarti E sama dengan Q per A per epsilon 0 atau sama dengan Q per A kali epsilon 0. Sehingga Q sama dengan E A epsilon 0. Jadi E-nya sudah diketahui, A ada, epsilon 0 lah tetapan ya, sehingga Q-nya ditemukan itu 1,7 kali 10 4 min 8 ya. 8 itu untuk yang keping sejajar. Jadi mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya nanti ya. Saya pikir penjelasan ini bisa mempermudah kamu belajar. Baiklah, pada pertemuan yang ketiga ini saya akhiri. Sampai sekian. Untuk pertemuan keempat nanti kamu ada ulangan harian untuk KD1 ya, tolong dipelajari materi KD1 ya, nanti untuk ulangan hariannya itu saat itu juga setelah jam pelajaran daring selesai langsung dikumpulkan lewat Japri ya ke saya. Jadi jam 9 ya, nanti kalau yang terlambat maka sama aturannya akan dikurangi nilai sesuai dengan keterlambatan kamu berapa menit. Oke, sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.